Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jillahu wa zaman ahda wa wahdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an as-sha'imina fi syahri Ramadan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Subaktebu, para kasih, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ada 4 kelompok golongan yang amat dan sangat dirindukan oleh surga. Yang manakah 4 kelompok itu? Yang pertama, kata Rasulullah, talil Quran, orang Islam yang suka membaca atau tadarus Al-Quran, tidak hanya saat Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Syukur-syukur saat-saat Ramadan ini kualitas bacaannya lebih maksimal di luar Ramadan. Karena biasanya kalau Ramadan ini kan nggak ada agenda makan siang ya, nggak ada makan minum, jadi program kerja kita kalau di luar kegiatan itu ya istirahat, tidur, mungkin diawali dengan tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bacaan-bacaan lain seperti Al-Qamid, Al-Majalah, Al-Quran, Al-Televisiun, Al-Senetron, itu tidak sama ya. Al-HP dan sebagainya, Al-TikTok dan sebagainya. Kalau yang Al-TikTok, HP itu nggak jamin dapat pahala, tapi dapat wawasan. Tapi kalau membaca Al-Quran sudah pasti mendapat pahala. Dalam beberapa hadis digambarkan satu huruf yang kita baca itu punya kalkulasi pahala 10 bahkan 70 kebaikan. Jadi kalau mak-mak di belakang sering tadarus hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf itu. Per huruf 70 kali 19 sudah berapa itu? 1.300 sekian. Masya Allah, kalau hitung-hitungan pahala. Alhamdulillah, dilanjut dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya ditutup dengan waladhdallin, sambung dengan surat-surat pendek An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Saya yakin di ruangan ini hasil penerawangan ini. Yang sudah 5 juz, ada yang sudah 10 juz, ada yang sesuai dengan hari puasa. Kalau sekarang 13 hari berarti 13 juz. Yang banyak juz melon, juz Al-Quran. Yang dari awal hingga hari ini tadarusnya nggak maksimal, saya mengetuk pintu hati termasuk pribadi. Kita coba untuk bersemangat. Kantor saat nggak ada tamu, tadarus. Nggak mungkin kasih haji setiap
detik ada tamu itu nggak mungkin. Kita taruh ajukan dia. Masya Allah. Dan kalau bisa tradisi tadarus itu tidak hanya saat Ramadan, tapi pasca Ramadan. Jadikanlah rumahmu itu bacaan Al-Quran, bukan sebaliknya memperbanyak musik rock and roll dan sebagainya, keipongan. Kalau bisa senandung Al-Quran itu tumbuh kembangkan. Bukan berarti nggak boleh yang lain, sekedar represi boleh lah. Tapi prioritaskan kata Rasulullah, karena apa? Bacaan terindah di dunia itu adalah bacaan Al-Quran satu suara azan. Jamaah yang bahagia, membaca Al-Quran, kalau kita punya target 3 kali khatam, itu bukan pekerjaan yang berat sebenarnya. Ini pengalaman. Kalau habis zuhur gini sambil ngantuk-ngantuk dapat 5 lembar lumayan. Nanti habis asar 5 lembar, habis tarawih makan kolak sisa-sisa maghrib, habis kolak dilanjut lagi. Ya. Nggak terasa itu. Kalau 1 juz model gini kan 9 lembar Quran standar. Jadi kalau kita mau 3 juz sehari itu hanya 27 lembar, nggak terasa itu. Kalau dibiasakan nggak berat. Tapi kalau nggak terbiasa, jangankan 20 lembar, selembar juga ngantuk. Hanya godaan setan yang terkutuk itu nongkrong di sini, setan di atas alis, diam-diam mata supaya ngantuk. Ya. Kalau udah diikat. Talil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua kata Rasulullah, kelompok yang dirindukan oleh surga, wahafidil lisan, orang yang bisa mengendalikan lisan ucapan dari ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang tersinggung perasaan dan peranatan. Ya. Hati-hati. Karena apa? Ya, karena mulutmu harimau, tak terasa ngerasani uang. Bawahan ngerasani atasan, yang atasan ngerasani bawahan. Makanya kata Rasulullah, hati-hati. 5 hal yang menyebabkan kualitas puasa kita berkurang. Khamsatu asya tuhbitus shaum. 5 hal yang menyebabkan pahala puasa kita runtuh, pahalanya berkurang. Yang pertama, al-ghilbun. Orang puasa hobinya ngintip bohong, ngibul. Nah, suami ngibul sama istri Pengalaman. ngibul sama suami, kawan sekantor ngibul sama kawannya. Jadi hobinya ngibul-ngibul. Nah, itu hati-hati. Wal ghibah, nah ini lebih dasar, gosip, ngerasani wong, ngerumpi, nah ya paling enak ngerasain orang. Hati-hati. Biasanya mama, tapi bapak-bapak juga banyak. Wal ghibah. Kemudian wal namimah, adu domba. Nah, pasca pilpres ya udah selesai, pilgub udah selesai, tapi kadang-kadang urusan fitnah, hoak dan sebagainya itu masih ada. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Nah, ini pada pedagang duku sekilo setelah ditimbang 9 kilo. Minyak goreng katanya 1000 gram, ternyata 750, bukan gram ini. Kata TV. Mau lah beli di mana? Masya Allah. Minyak kita ya. Minyak kita itu yang ada di TV. Masya Allah. Jangan sampai keluarga besar pemenang kayak yang tadi itu. Jangan. Masya Allah. Boleh bisnis tapi jangan curang. Kalau di dalam
Kan orang-orang yang hobi curang itu masuk neraka wel. Wailul lil mutaffifin. Neraka wel itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berlaku curang. Ngeri Pak. Kemudian wan nadharu bi syahwatin, yang menyebabkan pahala kita berkurang. Wan nadharu bi syahwatin, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Jadi berat. Kalau di ruangan ini ya berat, makasih. Banyak tamu ya kasih. Kalau di ruangan ini, insya Allah yang emak-emak nutup aurat, tapi nggak jamin keluar pemenang. Keluar di pasar, walaupun ini pasukan kempol bertebaran. Allah, dilihat perot, tadi lihat iman kuat imron lah. Makanya yang punya anak gadis, Iwan yang nggak kuat. yang punya anak gadis itu betul-betul cerewet Bu. Nah, kalau di rumah biasakan tutup aurat, biasakan pakai rok panjang, celana panjang, sepan panjang, tanning panjang. Jangan dibiarkan anaknya di rumah celana pendek, rok pendek, sepan pendek, tanning pendek, rambutnya pendek. Saya khawatir umurnya pendek-pendek semua. Padahal kata Allah, menutup aurat itu bagian dari syariat Islam, perintah Allah. Coba dilihat Al-Ahzab 59, An-Nur 30-31, Al-A'raf 27. Ini ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kepada wanita yang beriman menutup aurat. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina 'alaihinna min jalabibihinna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allaha ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita yang beriman termasuk keluarga besar kementerian, hendaklah mereka mengulurkan jilbab, membungkus badannya dengan busana muslimah plus menutup kepala dengan jilbab. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenal dan tidak mudah diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sekedar saran untuk mak-mak. Masih ada saya lihat karyawati di Kementerian Agama itu kalau pakai baju ngepres Banyak. ya, karena kiblatnya barat. Kalau orang barat memang supaya ngepres ketat-ketat. Ini mumpung ketemu Ramadan, sekedar ngasih tahu sesama sahabat. Kalau bisa berbusana pakai baju itu ya agak longgar dikit lah. Jangan ketat ya. Iya, yang wajar-wajar aja karena bukan artis dan selebritis. Jamaah yang bahagia, kembali ke laptop. Yang ketiga yang dirindukan surga kata Rasulullah, wa mut'imil jiyan, orang yang suka memberi bantuan, infak sedekah, baik makan dan minuman. Terutama di bulan Ramadan ini memperbanyak infak dan sedekah. Yang ada kelebihan, nggak ada salahnya kalau di dekat rumah ada musola, ada masjid, kirim takjil makanan ringan, kolak sepiring jadilah, apem, gorengan, obrol, besok, Ada. ketemos, ulang kali, pokoknya serba satu piring. Kalau 20 rumah, udah 20 piring, bukan lumayan. Jangan semua jonggrol, kan juga bisa. Karena Al-Quran menjanjikan ciri-ciri penghuni surga itu orang yang demen infak dan sedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegera kamu mencari ampunan Allah yang telah
menyiapkan surga, dan surga itu dipersembahkan bagi orang-orang muttaqin. Siapakah orang-orang muttaqin itu? Siapakah calon penghuni surga itu? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang berinfak dan sedekah. Wal kadhimina al-ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarah emosional. Apalagi puasa ini kalau nggak sabar-sabar marah kita. Udah lapar, aus, ada yang ganggu, bisa ngepet kalau nggak sabar. Ya, makanya Ramadan ini jangan dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit emosional, dikit-dikit aja. Wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang takwa itu pemaaf. Jangan singutan, marahan, dikit-dikit singut, dikit-dikit pulung, dikit-dikit. Tapi insya Allah di ruangan ini nggak ada ya, paling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang terakhir, yang terakhir kata Rasulullah, kelompok yang dirindukan surga adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ketemu Ramadan 14 bulan Hijriah. Betapa banyak saudara kita yang sudah menghadap Allah, nggak ketemu lagi bulan suci Ramadan. Sayang, seribu sayang, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini masih ada segelintir orang yang tidak merasa malu makan minum di siang hari, bahkan udut itu bahasa Spanyol, udut berarti badan lu gemukin, kumis lu panjangin, bewok lu gedein, kagak puase, kata orang Betawi. Malu-maluin, memalukan dan memilukan. Itu demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Amin. Nasrullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.